Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi Nur Aisyah. Di sini saya akan menyampaikan tentang sastra anak dan pengembangan keberwacanaan. Sastra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2011, sastra merupakan karya tulis yang memiliki ciri keunggulan seperti keorsinilan dan keartistikan serta keindahan dalam isi dan ungkapannya. Sastra juga sangat erat hubungannya dengan ciri-ciri khusus masyarakat tertentu. Nah, aspek-aspek yang harus ada dalam sastra, yang pertama, keindahan, kejujuran, dan kebenaran. Sastra memiliki 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Nah, di sini juga ada pengertian tentang puisi. Puisi merupakan jenis sastra yang dipilih dan ditata dengan cermat bentuknya sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Prosa adalah jenis sastra yang tidak terikat oleh irama dan kemerduan bunyi. Prosa bisa disebut juga sebagai fiksi, sedangkan drama menggambarkan kehidupan lewat tingkah laku dan dialog para tokoh. Di sini terdapat banyak pendapat mengenai pengertian dari sastra anak. Nah, di antaranya menurut Guntur, sastra anak merupakan sastra yang mencerminkan pengalaman dan perasaan anak-anak yang berfokus pada diri anak dan dapat dilihat jelas oleh mereka pada masa kini. Nah, menurut Puryanto, sastra anak adalah sastra yang dapat dipahami oleh anak-anak yang berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak-anak yang berusia 3-12 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sastra anak adalah salah satu jenis sastra yang cocok dengan kehidupan, pengalaman, perasaan, serta dunia. Pengertian keberwacanaan. Keberwacanaan adalah kemampuan menggunakan membaca dan menulis dalam menunaikan tugas-tugas yang bersangkutan dengan dunia kerja dan kehidupan luar sekolah. Keberwacanaan juga membahas keterampilan membaca dan menulis secara efektif. Pengembangan keterampilan diamanatkan dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar, khususnya pada jenjang SD. Keberwacanaan bisa dilaksanakan melalui pemanfaatan sastra anak-anak sebagai media pembelajaran membaca dan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi sastra anak dalam pengembangan keberwacanaan. Seperti yang sudah kita ketahui, berbahasa mempunyai 4 keterampilan. 4 keterampilan berbahasa, yang pertama itu ada menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan juga ada keterampilan menulis. Dalam pembelajaran sastra, siswa dapat melatih keterampilan menyimak dengan mendengarkan pembacaan sastra oleh guru atau teman sebayanya. Misalnya, saat ada teman yang sedang membacakan puisi atau saat guru sedang membacakan puisi, maka siswa yang lain itu sedang melakukan proses menyimak sastra. Yang kedua, itu berbicara. Biasanya dilakukan pengambilan peran dalam suatu drama. Misalnya, siswa bermain drama. Nah, berarti pada saat itu juga siswa sedang melakukan proses berbicara sastra. Yang ketiga, membaca. Membaca ini biasanya dilakukan oleh siswa pada saat membaca puisi atau prosa. Selanjutnya, menulis. Menulis dilakukan saat siswa sedang menulis puisi atau prosa. Nah, maka pada saat itu siswa sedang melakukan menulis sastra. Seperti itu. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan budaya. Salah satu tugas seorang guru dalam mengajarkan karya sastra yaitu untuk meningkatkan pengetahuan budaya. Misalnya, saat pertunjukan drama, maka kita bisa merancang pembelajaran drama itu dengan mengenalkan budaya kita, memerankan kehidupan sehari-hari orang Sunda misalnya. Ketiga yaitu mengembangkan cipta dan rasa. Maksudnya saat kita membuat suatu karya sastra, maka kita akan mengembangkan cipta dan rasa melalui ungkapan rasa emosi dengan kata-kata yang menarik. Fungsi yang keempat yaitu menunjang pembentukan watak. 2 tuntutan dalam pengajaran sastra. Yang pertama itu mampu membina perasaan, dan yang kedua, mampu mengembangkan kualitas kepribadian siswa seperti ketekunan. Dan yang terakhir, fungsi dari sastra anak yaitu menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Maksud dari menyenangkan berarti ada hiburannya ya, seperti dongeng, fabel,
kayak gitu kan itu menyenangkan, ada unsur hiburannya, lalu bermanfaat. Misalnya dari suatu cerita kita dapat mengambil pesan moralnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran sastra anak. Diungkapkan pada kurikulum berbasis kompetensi juga bahwasannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, siswa harus dilatih lebih banyak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Jadi tidak dituntut untuk lebih banyak menguasai tentang bahasa. Nah, sedangkan pengajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Nah, pembelajaran sastra dan bahasa di MI harus memberi pengalaman pada murid yang akan berkontribusi pada 4 tujuan. Nah, tujuan yang pertama itu menumbuhkan kesenangan pada bacaan. Nah, salah satu tujuan utama pembelajaran sastra di MI ialah memberi kesempatan pada anak untuk memperoleh pengalaman dari bacaan. Pembelajaran sastra harus membuat anak itu merasa senang membaca, membolak-balik buku dan gemar mencari bacaan. Nah, untuk tujuan yang kedua itu menginterpretasi literatur. Membantu siswa dalam menginterpretasikan bacaan itu dengan cara mengidentifikasi para pelaku yang ada pada cerita. Nah, hal tersebut bisa dilakukannya dengan cara mendramatisasikan adegan yang ada pada buku cerita. Nah, untuk poin yang ketiga, tujuan yang ketiga itu mengembangkan kesadaran sastra. Anak-anak yang masih berada di sekolah dasar juga harus kita ajak untuk mulai mengembangkan kesadarannya pada sastra. Nah, dengan demikian guru harus menguasai pengetahuannya seperti tentang bentuk-bentuk cerita dan elemen-elemen cerita. Nah, untuk selanjutnya itu tujuan yang keempat akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Ari Brianti. Saya di sini akan menjelaskan tujuan keempat dari pengajaran sastra anak, yaitu mengembangkan apresiasi. Apresiasi seperti yang kita ketahui merupakan penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Nah, mengapresiasi di sini mengapresiasi karya sastra anak. Jadi mengembangkan penilaian atau penghargaan terhadap karya sastra anak. Menurut Margaret, ada 3 tahap urutan dan perkembangan yang ada dalam pertumbuhan apresiasi. Yang pertama, tahap kesenangan yang tidak sadar. Nah, pada tahap ini sama dengan tahap menumbuhkan kecintaan terhadap membaca, kesenangan terhadap membaca. Nah, pada tahap ini siswa yang membaca ataupun dibacakan oleh guru itu hanya untuk mengikuti alur ceritanya saja, untuk mencari kesenangan saja. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap apresiasi yang masih ragu-ragu. Pada tahap ini, siswa sudah memulai bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada ceritanya, terus mendalami isi cerita untuk mendapatkan makna yang lebih dalam. Jadi pada tahap ini tidak hanya mengikuti alur ceritanya saja. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap kegembiraan secara sadar. Nah, pada tahap ini siswa sudah menemukan kesenangan terhadap suatu bacaan dari waktu ke waktu, mau itu genrenya atau aliran ceritanya itu mau humor, mau horor, mau fiksi, mau fantasi, terserah. Mereka menghargai itu semua. Mereka menghargai pengarangnya juga. Dan mereka bisa memberi tanggapan kritis terhadap isi bacaannya. Tahap ketiga ini atau tahap kegembiraan secara sadar ini merupakan merupakan tujuan atau sasaran jangka panjang dari pembelajaran sastra anak di SD atau MI. Baiklah teman-teman, kesimpulan pada pembahasan kita kali ini yaitu melalui membaca sastra anak, siswa bisa menjadi lebih termotivasi untuk membaca karena bacaannya sesuai dengan minat mereka, imajinasi mereka sesuai dengan bacaannya itu.
karena sastra anak itu memang dibuat untuk anak dan mengikuti perkembangan anak gitu. Jadi karya sastra anak itu jika diperkenalkan dengan anak akan menjadikan mereka mencintai membaca, seperti itu. Untuk itu kita harus memperkenalkan karya sastra anak pada siswa agar tumbuh gitu rasa cintaan mereka terhadap membaca itu. Baiklah teman-teman, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.